asumsi Ibu Juju setelah membaca TGT ya, saya contohkan, setelah membaca TGT itu akan menerapkan TGT dalam memperbaiki pembelajaran berdasarkan asumsi PTK ini. Bagaimanakah cara mengidentifikasi masalah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, identifikasi itu kan sebenarnya paparan yang rinci mengenai masalah. Itu kata kunci. Paparan yang rinci mengenai masalah. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti supaya lebih mudah, cukup begini aja menyatakannya. Berdasarkan masalah di atas, atau berdasarkan latar belakang di atas. Bapak Ibu mohon tidak melihat tulisan saya yang tidak benar ya. Itu nanti bahasa Indonesia ya. Contoh nih, belakang jadi begajang. Enggak, ini hanya contoh saja. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu tinggal copy paste saja memudahkannya. Yang ini copy paste ke sini. Nah, apa copy paste-nya? Bapak Ibu gunakan pernyataan yang langsung menukik pada pernyataan, pastikan subjek itu yang pertama kali disebutkan. Subjek yang pertama disebutkan. Siswa jenuh dan tidak suka. Pembelajaran IPS contoh. Yang kedua, partisipasi rendah atau partisipasi dalam kegiatan kelompok rendah. Ketiga, minat. Minat belajar rendah. Keempat, hasil belajar tidak mencapai ketuntasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini caranya setelah dari latar belakang masalah, yang tadi ini yang beberapa paragraf terakhir ini, masuk pada identifikasi masalah, itu Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Kalau ingin agak beda pernyataan dari paragraf LBM ke identifikasi masalah, cukup Bapak Ibu dengan kalimat yang izah, yang ringkas, tetapi orang paham ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah di sini diidentifikasi masalah itu pakai bahasa-bahasa narasi yang ada di paragraf. Tapi langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih layaknya sebuah identifikasi itu dirumuskan? Tidak ada aturan baku harus 5, harus 6, harus 7, bahkan 10 sekalipun. Tapi yang paling penting itu masalah itu bisa menggambarkan poin-poin penting dari masalah yang termati di lapangan. Seperti itu sekalian. Jadi sebenarnya secara substansi itu juga menyebut identifikasi masalah. Artinya apa? Kalau orang menulis riset tanpa dia mengidentifikasi pun dia bisa, tetapi karena sistematikanya harus jelas, yang saya katakan tadi ada sebuah asumsi seperti layaknya kerucut terbalik, maka dari mulai latar belakang masalah, ke rumusan masalah, itu harus fokus umum ke khusus. Jadi umum, lalu masuk ke khusus, dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu langkah yang memudahkan kita untuk 2 hal dulu ya, mengenai bagaimanakah memaparkan masalah di LBM. Yang kedua, bagaimanakah menyalin ataupun memformulasi ulang, ataupun kalau Bapak Ibu ingin beda, ya mengubah redaksi gitu, dari masalah menjadi identifikasi masalah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Bu Juju, indakumus soal? Silakan Bu Juju, ada yang kurang jelas untuk dikonsultasikan saja langsung Bu Juju. Sangat jelas Pak.
Terima kasih. Boleh bertanya nggak Pak? Silakan. Boleh Bu. Silakan. Ini Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih Baik. untuk moderator dan host. Terima kasih juga kepada Bapak Rudi. Bapak, sebenarnya saya itu jadi guru itu baru ya Pak. Jadi ikutan kegiatan baru ya? ini, ya. Saya menjadi guru sudah 15 tahun, tapi jadi PNS baru Pak. Jadi pengalaman, jadi saya udah ngajar IPS itu 15 tahun, sudah menggunakan berbagai macam metode. Memang banyak metode yang cocok untuk pelajaran IPS, tetapi alasan saya ikut pelatihan ini memang ingin bisa menyusun PTK. Katanya kalau kita jadi PNS itu kalau mau naik pangkat itu PTK penting. Makanya saya ingin sekali punya motivasi, ingin bisa membuat PTK. Sebenarnya saya tidak tahu PTK itu seperti apa, susunannya seperti apa. Cuman alhamdulillah melalui pelatihan ini saya sedikitnya tahu PTK itu seperti apa. Dan untuk TGT itu sebenarnya saya sudah menggunakan Pak, sudah menggunakan metode ini. Alhamdulillah itu respon anak itu bagus sekali. Respon anak suka dengan seperti permainan, kemudian seperti puzzle, kemudian seperti game, itu mereka sangat senang sekali. Apalagi kalau kita mengajarnya itu ditambah dengan ice breaking, itu mereka suka. Makanya ini sebenarnya cuma satu ya Pak, itu sampel yang metode yang pernah saya gunakan, tapi saya belum pernah menyusun menjadi sebuah PTK gitu Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu misalkan saya tidak ingin mengukur hasil belajar ya Pak, misalkan ingin mengukur partisipasi. Nah, indikator untuk mengukur partisipasi siswa itu seperti apa Pak? Itu mohon penjelasannya. Maaf di luar jalur ini. Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Juzu. Terima kasih Bu. Jadi untuk apakah ketika kita merumuskan masalah itu mutlak harus berhubungan hasil belajar? Tidak mutlak. Tapi yang paling fokus itu adalah bagaimanakah kita nanti di benak peneliti itu ketika Bapak Ibu mencermati permasalahan di lapangan itu harus berkait kelindan dengan apa yang akan Ibu tindak gitu. Tindakan apa yang akan Ibu berikan pada masalah tersebut. Jadi tidak mesti harus ada hasil belajar. Ibu mau fokus ke partisipasi boleh. Ibu mau fokus lagi pada tanggapan siswa boleh. Ibu mau kolaboratif siswa boleh. Pertanyaan yang cukup bagus Ibu Juju. Jadi apa sih indikator untuk partisipasi? Nah, yang pertama Ibu itu bisa melihat indikator partisipasi itu pada teori tentang collaborative learning. Pembelajaran kolaboratif. Intinya kolaboratif itu, partisipasi itu kan keikutsertaan siswa yang terlibat di dalam pembelajaran. Contoh begini Pak, Bu. Sekelompok anak, misalkan 5-6 anak satu kelompok. Dia katakan kelompok A. Mereka itu aktif, tetapi tidak nyambung antara personal 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu tidak dinyatakan partisipasi. Tapi dia hanya bahasa Sundanya heureuy, main-main dan sebagainya. Tapi bagaimanakah si indikator partisipasi? Ibu bisa baca teorinya dalam teori collaborative teaching atau collaborative learning. Sehingga nanti akan muncul indikator-indikator tersebut. Nah, indikator itu Ibu gunakan untuk melihat masalah di lapangan. Contoh teoritik, siswa berperan aktif dalam kelompok. Ibu lihat di lapangan, dari 6 orang siswa di kelompok A itu semuanya berperan aktif tidak? Kalau tidak, berarti ada bahasa gini, sebagian siswa dalam setiap kelompok tidak berperan aktif sesuai penugasan. Itu kira-kira nanti rumusan masalah yang akan muncul, Bu. Itu Bu ya. Ibu benar juga Bu, ini di Indonesia itu Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya jabatan fungsional, guru, dosen, pengawas, peneliti, widaiswara, itu untuk kenaikan pangkat dia butuh angka kredit. Nah, angka kredit ini salah satunya ada di publikasi ilmiah. Kenapa?
Karena pejabat fungsional itu dia harus mengembangkan sisi penugasan dengan ilmu yang dikembangkan. Berbeda dengan pejabat struktural. Misalkan ada eselon 4, ada kasih, ada kabid atau kasubdit, ada kepala kanwil ataupun direktur, dirjen, kan begitu. Itu tidak menghendaki penugasan seperti itu. Maka sangat dituntut ketika Permen Pan RB 16/2009 itu diundangkan, dari 3C ke 3D saja itu sudah ada publikasi ilmiah. Tetapi Bapak sekalian, banyak bobot dari publikasi ilmiah itu adalah penelitian sesuai dengan penugasan. Nah, bahasa ahli karena kita dosen, karena kita WI yang ngajar di kelas, itu bisa menggunakan classroom action research, jadi penelitian tindakan kelas. Ibu tetap semangat Bu ya. Jadi bisa Ibu, kapan PTK dilaksanakan? Kalau Ibu mampu setiap semester pun boleh Bu. Boleh setiap semester. Jadi hebat ya Bu Juju. Jadi kalau PTK itu 4, semester ganjil kemarin Ibu PTK tapi tidak bisa karena kita COVID-19 ya Pak Sule. Karena PTK itu harus aktif nyata di lapangan. Tidak bisa seperti pembelajaran kita hari ini. Lalu semester genap pun kita masih cenderung untuk PJJ begitu, maka nanti PTK-nya itu kita nunggu situasi yang memungkinkan keterlibatan siswa di kelas. Karena kalau Ibu meneliti PJJ sepertinya agak sulit kan, karena mengambil data. Tapi pertanyaan lebih lanjut, apakah seorang guru boleh meneliti menggunakan penelitian murni? Boleh, tetapi nanti hasil riset Ibu tidak skornya 4. Nanti Ibu hanya akan masuk di artikel penelitian gitu. Dari 4 menjadi 1,5. Itu Bu ya. Jelas Bu Juju? Jelas ya? Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya. Ya. Jadi tadi kalau bisa disimpulkan dari usulan judul Ibu itu, tolong indikator dan objeknya itu lebih terukur lagi Bu ya. Itu intinya. Untuk judul ternyata tidak ada masalah Bu, sudah bisa dilanjutkan. Tinggal masalah ukurannya saja begitu ya, terukur atau tidak terukur ya, melalui deduktif ataukah melalui induktif. Itu maksud yang dimaksudkan oleh Dr. Rudi tadi ya, narasumber kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Juju, silakan untuk menyimak dulu ya. Saya ke Bu Susanti ini. Ada Bu Susanti, mana Bu Susanti? Halo Bu Susanti, dibuka mikrofonnya Bu. Tapi nggak ada ya, apa terpental ya? Tadi ada, coba saya invite lagi. Bu Susanti, mana? Oh iya, sudah tidak ada ya di kelas. Sudah tidak ada di room nih Bu Susanti. Oke, tetapi pada dasarnya Pak Rudi, permasalahannya kan sama ya. Jadi malas belajar, kemudian apa ini? Waduh, recording Partisipasi putus gitu lagi. Iya. They cannot minimize. Tapi itu mungkin ya. Ya gimana Pak Rudi? Apa perbedaannya kira-kira Bu Juju sama Bu Susan? Itu mungkin Pak Sule itu hanya kebetulan saja sama. Sebenarnya ada juga fokus-fokus yang lain. Jadi saya katakan mungkin Bu Juju sama Bu Susanti satu hati gitu kan. Satu hati. Padahal tidak mesti harus begitu. Karena tadi kecermatan melihat masalah itu yang paling penting. Betul. Padahal jauh yang satu di mana, Jawa Barat ya, Bu itu. Bu Juju itu di Subang. Bu Juju di Subang, satu di Kalimantan Tengah kan, Hulu Sungai Selatan, jauh sekali ya. Karena memang satu hati ya. Oke, baik Pak Rudi, karena memang Bu Susantinya tidak ada, kita langsung ke Plur saja. Barangkali ada pertanyaan yang kemarin sangat ngebludak sebenarnya, pertanyaan cuman terbatasi oleh waktu. Mudah-mudahan sekarang pada muncul lagi nih. Dan narasumber bisa menjawab ya, mudah-mudahan. Silakan untuk yang akan bertanya, 2 orang saja dulu deh. 2 orang saja dulu, siapa? Kira-kira
ada yang belum mendapat kesempatan itu kemarin Pak Aprial nih. Apakah sudah bisa bersuara Pak Aprial sekarang? Pak Aprial, selamat sore. Selamat sore apa siang nih? Siang ya. Pak Aprial masih belum bisa ya? Oh ada. Silakan Pak Aprial. Kemarin kan kayaknya lagi on the way ya, kemarin lagi kemana tuh? Barangkali sekarang unek-uneknya mau dikeluarkan, silakan ke Bapak narasumber Pak Aprial, silakan. Nah, ya Pak. Silakan, Pak. Bapak dari Pekanbaru ya Pak ya? Bapak dari Pekanbaru kalau tidak salah ya? Dari Pekanbaru ya Pak ya? Ya, dari Pekanbaru Pak. Ya. Alhamdulillah. Silaturahim Pak. Ya, silakan. Ya Pak Dotong. Jadi kan Pak. mengenai ini, itu saya akan mengangkat judulnya itu model example no example untuk pembelajaran IPS di kelas 9 di MTS Anajak Pekanbaru. Nah, saya ngambil judulnya itu Pak ya. Kenapa saya ambil judulnya itu? Karena permasalahannya itu terutama materi pembelajaran yang saya ambil untuk penelitian di sini adalah tentang masalah ini Pak. Tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga reformasi. Nah, jadi sini kita akan membicarakan tentang kemerdekaan atau kembali kita ke tahun 45 dulu kan itu. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu begitu kita menyampaikan kepada siswa, itu sepertinya siswa itu ya kurang begitu tertarik atau tidak termotivasi dalam pembelajaran yang saya sampaikan di kelas itu. Nah, mereka ya banyak bercerita, banyak apakah itu mungkin kesalahan saya, mungkin metodenya yang salah, atau misalnya modelnya yang salah pembelajarannya, kenyataannya di lapangan banyak seperti itu. Jadi inilah berlatar belakang dari sinilah saya mengambil judul ini, mungkin yang terbaik, mungkin seperti perang kemerdekaan itu misalnya saya harus banyak publikasikan atau menayangkan dalam bentuk video atau gambar-gambar tentang peristiwa-peristiwa kemerdekaan itu, apakah perang Diponegoro misalnya, perang Imbu Bonjol dan sebagainya itu, apakah itu nanti mungkin ada perubahannya atau menghilangkan kejenuhan atau siswa mulai termotivasi nanti dalam pembelajaran IPS itu. Nah, jadi cuma kesulitan kami itu atau saya itu, apalagi saat sekarang pembelajaran tentang perang kemerdekaan itu kan berada di semester 2. Nah, pengalaman saya kalau tentang hubungan sosial itu anak-anak banyak tertarik Pak, sebab dia itu berhubungan langsung dengan lapangan. Kalau masalah judulnya tentang sosial, tentang modernisasi, globalisasi, itu kan banyak berada di semester ganjil itu kan. Tapi begitu masuk misalnya di bab terakhir di perang kemerdekaan itu berada pada sejarah Pak. Di ujung-ujung itu kan di ujung-ujung tuh Pak. Dia berada pada tidak salah itu kan pertemuan kesekiannya. Di situ nampak hasilnya itu setelah saya coba unlock anak-anak itu Pak. Mungkin sebetulnya pelajaran itu mudah. Mereka tahunya yang mereka pikirkan Indonesia merdeka tahun sekian, kan gitu kan. Tapi begitu kita menceritakan tentang sejarah kemerdekaan itu, mereka tuh mulai tidak begitu antusias belajar kan itu. Mungkin motivasinya kurang, atau mudah cepat bosan mereka, sehingga mereka banyak. Jadi kalau dibawa ke permainan, kalau kayak pelajaran misalnya IPS kan ada jual beli ekonomi tuh Pak, itu enak. Mereka bisa kita ajak untuk misalnya tata cara berjualan di pasar enak, tapi tiba di sejarah ini Pak. Disitulah sementara itu ada beberapa pertemuan itu ada di situ. Saya mengangkatnya di situ Pak. Jadi inti pertanyaannya apa nih Pak Aprial? Inti pertanyaannya apa nih? Apa mau bertanya tentang model pembelajarannya atau justru ke masalah
konten gitu. Ya, silakan Pak Pria, langsung saja. Ya langsung aja Pak ya. Ya seperti itulah Pak modelnya itu Pak. Bagaimana caranya? Misalnya saya kan pakai example ini Pak, contoh-contoh. Ya Pak. Nanti gambar-gambar tentang peristiwa kemerdekaan itu yang saya buat, atau dalam bentuk sebuah video perang kemerdekaan misalnya kan, atau peristiwa dari masa ke masa, dari kemerdekaan, orde lama, orde baru, kan itu di situ tuh Pak. Sampai nanti kan reformasi terakhir itu nanti di situ. Apakah saya itu menyampaikan? Ya sudah tertangkap Pak Pria. Mudah-mudahan sudah bisa tertangkap oleh narasumber permasalahan Bapak ya. Mudah-mudahan sudah tertangkap permasalahannya, bisa dijawab mungkin langsung oleh narasumber. Pak Rudi sudah jelas ya, begitu ya. Jadi bertanya tentang model dan juga bagaimana metode, ya mungkin bicara model sama metode ini. Silakan Pak Rudi untuk dijawab. Pak Sule, bisa izinkan saya untuk share screen lagi Pak? Silakan, siap. Ini masih tidak bisa lagi. Host disable participant. Silakan. Sudah nih, belum? Ya, sudah. Nah, oke. Nah, mungkin begini ya, tadi Pak Apri ya. Jadi Bapak itu nanti menerapkan example, non example gitu pada kelas berapa ini materi bahasa Indonesia, materi Indonesia masa kemerdekaan reformasi. Ya, kelas Pak Apri, pengalaman saya ketika meneliti itu, jadi memilih nanti tindakan itu di benak kita sebagai peneliti itu harus sudah memahami satu fokus apa tindakan. Satu fokus apa tindakan itu berarti seorang guru di pengalamannya itu pasti sudah mencoba lalu melaksanakan sampai juga melihat perkembangan hasil dari metode-metode yang Bapak lakukan. Jadi ketika memilih metode A, itu sebenarnya ketika memaparkan itu Pak Apri sudah mengalami, sudah melaksanakan metode-metode yang dipilih berdasarkan pada konstruksi materi sesuai KD Bapak Ibu, kan begitu. Nah, Pak Apri, supaya menolong Bapak untuk merumuskan bagaimanakah sih masalah, bagaimanakah sih menindak dan sebagainya, itu harus ada pertanyaan di benak kita itu 5 hal. Iya. Apa tindakannya? Tindakan itu metode. Ataupun saya tidak akan menjelimet menjelaskan what is different about model and method, itu sangat sekali kentara kajian akademiknya. Mau model, mau metode, mau strategi, mau teknik, itu urusan lain ya. Tetapi Bapak Ibu itu bisa menyebutkan. Karena begini, example itu bisa jadi teknik. Ada juga buku yang mengajarkan pada kita metode example itu adalah metode. Tergantung dari mana langkah-langkah yang Ibu bidik, kan Bapak bidik. Tapi menurut saya Bapak Ibu jangan terlalu dipusingkan perbedaan itu. Yang paling penting menetapkan metode apa, cara apa yang digunakan untuk melakukan tindakan. Misalkan di sini tindakannya apa? Tindakannya itu ya itu Bapak Ibu ketika membaca metode A, metode B, metode C, metode sampai bahkan mungkin ratusan metode yang bisa Bapak Ibu jadikan alternatif tindakan. Yang kedua, di benak kita sebagai peneliti itu untuk apa? Kalau Bapak nanti Pak Apri ingin menerapkan model example, ini untuk apa? Apakah fokusnya pada hasil? Apakah fokusnya pada kemampuan pengetahuan? Apakah fokusnya pada aspek keterampilan? Apakah fokusnya pada partisipasi? Apakah fokusnya pada aktivitas atau yang lain? Nah, itu tergantung nanti seberapa besar kita mencermati teori tentang metode A itu pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan langkah. Artinya apa? Ketika Pak Apri itu membaca di buku tentang example misalkan, itu langkahnya seperti apa? Prinsip dasarnya seperti apa? Lalu Bapak baca juga orang-orang sebelum kita yang menghasilkan penelitian berdasarkan example hasilnya seperti apa. Baru kita bisa menentukan, oh ternyata yang cocok ini adalah
metode A yang nanti akan digunakan untuk perbaikan hasil ataupun partisipasi ataupun keaktifan ataupun dipersempit misalkan pengetahuan kognitif saja ataupun persempit lagi misalkan ada kemampuan untuk menelaah ataupun yang lainnya. Berarti Bapak Ibu ketika ada kata di benak kita untuk apa, Bapak Ibu mohon ingatkan kata kunci ranah. Ada sikap kan? Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, hasil belajar itu biasanya result of learning itu cenderung diarahkan pada pengetahuan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan ujung tindakannya itu untuk apanya pada keterampilan, maka Bapak Ibu harus juga membuka kira-kira produk, proyek, portofolio, ataupun yang lainnya. Apakah boleh untuk sikap kita ukur? Boleh juga, tapi dengan metode dengan apa untuk apa ke depannya. Itu juga boleh Bapak Ibu mengukur perkembangan sikap, ranah sikap siswa didik kita. Jadi tidak mesti harus pengetahuan. Tetapi kenapa jarang sekali orang yang melakukan PTK pada aspek ranah sikap? Karena sulit mengukurnya. Karena ukurannya harus pakai psikometri, ukurannya harus pakai sosiometri untuk sikap sosial, ada sosiometri, untuk sikap itu ada psikometri. Nah, makanya keumuman kita kebanyakannya untuk apa ini cenderung pada ranah pengetahuan. Jadi kalau tadi Pak Apri kita gunakan metode model example untuk apa? Ini kan belum jelas. Untuk apanya? Iya. Untuk meningkatkan apa? Apakah hasil? Apakah bahasa kita partisipasi atau yang lainnya? Lalu yang ketiga, siapa yang ingin diberikan tindakan? Siswa. Makanya di judul PTK ataupun ketika Bapak merumuskan judul di paragraf terakhir LBM itu harus tampak nyata. Siswa yang mana? Siswa kelas berapa? Kan begitu, harus benar Pak. Misalkan pada kelas 8F. Itu yang apa ya? Yang keempat, materinya apa? Karena PTK itu kan prinsipnya fokus pada tindakan. Itu jelas, tidak semua materi. Maka tadi muncul di Bapak, materi jual beli menarik bagi siswa. Tapi materi yang lain nggak menarik. Nah ini yang kita pikirkan. Jadi tidak semua Bapak harus memikirkan materi berbasis KD pada setiap semester. Bapak pilih saja yang paling memungkinkan Bapak berikan tindakan. Kan begitu berdasarkan masalah yang muncul. Nah masalah yang muncul itu yang Bapak pilih berdasarkan metode yang Bapak rencanakan untuk menjadikan tindakan. Kapan? Nah ini ada time bound namanya, batasan waktu. Tahun berapa? Semester berapa? Nah itu minimum Bapak menyebutkan tahun. Oh tahun pelajaran 2020-2021. Atau tahun pelajaran berapa. Kenapa? Bisa jadi ketika perubahan tahun hasilnya berbeda Pak. Bapak di kelas 8F misalkan tahun 1920 karakter siswa seperti ini. Bapak mengajar kelas 8F di tahun pelajaran 2021 akan berbeda. Itu pasti akan memunculkan bahasa riset distingsi pada fenomena, kan distingsi pada pernyataan. Jadi Pak Apri, hemat saya, Bapak di benak Bapak harus ada 5 hal ini. Apa tindakannya, untuk apa, siapa yang ingin diberikan, materi apa, lalu kapan dilaksanakannya. Nah yang selanjutnya, jadi sebagai researcher pada PTK ini, Bapak Ibu Guru sudah berpengalaman dalam menerapkan metode, jadi lebih baik menurut saya juga untuk memperuncing, menajamkan penerapan metode pada PTK ini, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk membaca buku-buku mutakhir mengenai metode pembelajaran. Sementara Pak Apri. Pak, yang kelima tadi apa Pak? Kapan? Materi yang kelima, Pak. Kapan? Ini Bapak sudah saya tampilkan Pak. Oh udah ya Pak ya. Bapak lihat di share screen juga ada Pak. Oh iya ya. Masalah yang kelima ya, dipoto saja ya. Bisa mendadak itu kan saya tulis. Ya. Ah ya Pak, makasih ya, Pak. Ya, Apria jelas ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Ini kebetulan sebentar lagi 5 menit juga terputus lagi. Nanti masuk lagi aja.
Kita tersisa satu pertanyaan lagi ini Pak Rudi, nanti mungkin ketika mati ini sudah sebentar yang mau bertanya sebentar ya. Ini yang mau bertanya itu siapa? Saya Maya Rina. Oh, Ibu Maya, tolong standby dulu ya. Ini ada satu pertanyaan juga yang belum kemarin dapat kesempatan. Ya nanti mohon maaf Ibu Maya, nanti di akhir saja mungkin ya. Karena kemarin sudah dapat kesempatan, insya Allah nanti juga mudah-mudahan waktunya mencukupi ya. Ini ada satu pertanyaan ini Pak Rudi, yang mudah-mudahan Pak April tadi sudah jelas ya. Ya, sudah alhamdulillah. Ini datang dari Ibu siapa tadi? Mana namanya nih? Yang jelas hadir juga di sini. Hadir juga di sini Ibu Hernanik ya, Hernanik. Ini panjang sekali pertanyaannya, tetapi intinya saja ya, intinya melalui menafsirkan data, mengolah hasil pengumpulan data kemampuan guru setelah coaching. Ini mana ya inti pertanyaannya ya Ibu Hernanik ini. Berikut rancangan dan judul PTK. Maaf, mohon petunjuk Bapak Rudi, apakah sudah benar dan bagaimana cara mengembangkannya? Terima kasih. Nah ini harus dibacakan kayaknya ini Pak Rudi. Atau Pak Sule, silahkan Pak Sule yang share screen-nya. Saya baca di sini. Enggak, ini di WA ini Pak. Bertanyanya di WA Pak. Oh, di WA ya. Pertanyaannya di WA ini. Dia atau mungkin langsung saja deh. Langsung ke Bu Hernanik. Ada ya? Bu Hernaniknya ada? Bu Hernanik ada? Silakan Bu, langsung berkomunikasi saja dengan Pak Dokter ya, silakan. Oh ada ya, silakan Bu. Bu Hernanik, apakah Ibu ada? Bu Hernanik? Ya, jadi tidak sempat rekap gitu Pak pertanyaannya karena memang on the spot gitu ya, tidak sempat saya ketik. Bu Hernanik, apakah sudah ada? Silakan Bu. Ada ketik ya? Bu Hernanik? Ada ini sepertinya. Iya ada, tapi apa tidak mendengar ya? Tapi kayaknya dia lagi ngobrol atau bagaimana tuh? Bu Hernanik, kalau Bu, bisa dengar saya nggak Bu? Bu Hernanik, apalagi terima telepon ya? Atau yang lain dulu aja Pak? Oke deh, yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Saya baik. Pak, boleh Pak. Ya Bu Maya ya tadi ya. Iya, Pak. Bercepat ya Pak. Maya. Ya. Silakan Bu Maya, silakan. Waalaikumsalam. Yang jadi pikiran saya saat ini, kalau buat identifikasi masalah yang Bapak terangkan tadi, mudah-mudahan saya agak paham ya Pak. Cuman yang agak menjadi kesulitan itu bagi saya ya Pak ya, adalah mengutip itu Pak, referensi. Bagaimana cara mudahnya Pak supaya kita dapatkan referensi itu secara online. Kalau misalnya ke perpustakaan lagi atau beli buku lagi seperti ini kayaknya nggak mungkin ya Pak ya. Mohon bantuannya Pak. Terima kasih Pak. Bu Maya, terima kasih. Ini referensi ya. Nah, prinsipnya referensi yang terbaik dan tercermat itu referensi yang disepakati oleh jurnal internasional 5 tahun terakhir. Jadi semakin kebaruan referensi itu akan semakin menguatkan teori yang kita kaji. Itu lebih baiknya Ibu sekalian itu 5 tahun. Dari mana 5 tahun ini? Bisa dari buku, bisa dari jurnal, ataupun pada proceeding.
Proceeding itu apa, Bapak Ibu sekalian? Ini biasanya kami di dunia dosen juga kalau ngajar di perguruan tinggi, ini proceeding itu terkait makalah-makalah yang diseminarkan. Jadi semakin nih baru 5 tahun, apalagi kalau Ibu menemukan 1 tahun ke belakang, lebih bagus lagi. Yang pertama, tekniknya, Ibu bisa menggunakan Google Scholar, nanti akan tampilkan Google Scholar, atau Ibu gunakan referensi yang lain, semacam Sinta, yang saya ungkapkan kemarin, atau Ibu bisa gunakan lagi Mendeley, ini harus di-download dulu, atau Ibu bisa gunakan aplikasi-aplikasi indeks yang lain. Contoh, saya akan contohkan di jurnal yang bentar. Saya akan contohkan di, Ibu pernah melihat jurnal ini di Google Scholar, Ibu? Saya udah pernah searching Pak, Google Scholar saya dapat. Di situ ada beberapa jurnal-jurnal. Saya baca ada berbahasa Inggris. Tapi dia Pak ini ya Pak, sangat ringkas sekali. Kan dimintanya download, tapi saya nggak berani download. Saya hanya buka aja. Oke, lihat Bu ya, Google Scholar contoh. Ini Google Scholar. Kita lihat. Nah, contoh. Pak, Ibu tentang apa, Pak, Bu? belum muncul. Pak, belum muncul dia Pak. Di share screen Pak belum ada. Belum ada ya? Belum Pak. Masih tulisan yang tadi. Yang masih tulisan yang tadi ya. Oke, saya screen dulu. Nah ini. Nah ini Bu ya, sudah ya. Udah kelihatan Bu? Bapak Ibu udah kelihatan ya? Oke.
Teteh, Balkis. Apa tadi, Bu? Mak, bapak-bapak apa namanya? Teteh.